masih terkait dengan sistem manajemen armada, tapi juga kita sudah mulai masuk ke logistik dan supply chain integrator. Jadi kami sediakan visibility lah untuk kontrol supply chain logistik dari hulu ke hilir. Site-nya ada di mana? Kenapa? Site-nya, hub-nya ada di mana? Saat ini kan sejak 2019 kami fokus di transportasi nih, di first, di mid dan di last mile. Nah, 2021-2022 ini kami mulai masuk ke warehouse dan distribution. Nah, nextnya ke depan kita mau sampai ke ekspor impor juga, dan kita juga sudah bisa provide sekarang terkait dengan logistic financing. Jadi ini invoice financing dan juga working capital. Kami kerjasama dengan pihak ketiga. Jadi kami ini fokus di 4PL marketplace integrator. Marketplace yang dibangun Transrek ini beda dengan marketplace yang lain. Jadi kami ini memang spesifik di bidang transportasi dan logistik, terutama di logistik. Ini sebetulnya akibat dari adanya kebutuhan dari customer-customer yang sekarang sudah menggunakan Transrek. Jadi kan customer kami ini mulai dari shipping company, kemudian juga fleet owner, fleet operator, termasuk LSP, Logistic Service Provider, dan Logistic Service Aggregator. Nah, kami ini nanti akan memanage aktivitas dari 3PL. Nah, karena itu kami berkembang sekarang menjadi 4PL. Nah, tapi bentuk solusi kami adalah di marketplace, jadi basisnya cloud. Jadi customer nggak perlu investasi untuk bikin sistem, tinggal pakai sistem kami. Nah, nanti dari layanan tersebut kita hanya akan charge sekitar 5.000 sampai 10.000 per order, dan kita nggak peduli dengan muatan mereka mau 100 juta atau sampai miliaran, kami tetap charge-nya fix, dan berdasarkan masukan dari customer ini biayanya sangat-sangat affordable, terjangkau sekali. Growth-nya year to year? Sekarang growth year to year-nya Transrek ini di 20%. Ya, jadi revenue kami ini 92% ini adalah subscription ya, jadi berlangganan. Nah, 8% ini gabungan antara penjualan hardware, kemudian customized report gitu ya. Nah, karena ada beberapa customer yang pengennya beli gitu kan, pengen beli untuk mendapatkan biaya langganan yang murah di tahun berikutnya. Tapi 92% mereka masih sewa alat dan sistem mereka. Oh, alatnya disewa ya, bukan jual putus? Disewa. Sewa. Nah, keunggulannya sewa itu sebetulnya adalah customer nggak perlu khawatir terkait dengan maintenance, garansi, karena kita ganti barang. Dan apalagi Transrek punya kompensasi kecelakaan. Nah, kompensasi kecelakaan ini berlaku selama masa sewa atau masa kontrak. Jadi kalau kendaraan terpasang alat Transrek kemudian mengalami kecelakaan, nah terjadi meninggal atau cacat tetap, supir dan satu penumpang tambahan itu masing-masing mendapatkan 50 juta. Nah, kalau ternyata berubah, nah per kejadian kami berikan 5 juta. Per kejadian, ya kalau dalam setahun ada beberapa kali kejadian gitu ya, kami berikan tiap minggu. Nah, itu bedanya kami dengan provider lain. Kami satu-satunya masih di Indonesia yang memberikan kompensasi kecelakaan. Sejauh ini kendalanya apa aja yang dihadapi? Sebetulnya lebih kepada supir. Karena supir ya ketika kontrol tentunya mereka agak keberatan ya. Jadi misalnya beberapa customer kami yang dipasang kamera, tiba-tiba kameranya nanti arahnya berubah atau pura-pura ditutup kain atau apa gitu. Nah, kami juga punya penanganan khusus terhadap itu sehingga akhirnya kameranya nggak bisa digerakkan dan lain-lain. Dan perusahaan juga sudah mulai memberikan, sudah punya SOP lah, mereka menindak pada supir yang memang gitu ya bermasalah. Kemudian yang lain adalah pencurian bahan bakar. Kami punya beberapa kasus sekarang ditambah. Dan ternyata banyak sekali cukup tinggi pencurian, dan mereka pintar sekali. Ngerinya itu kalau 100 liter ketahuan mungkin ya, ini cuma 10-20 liter sering banget. Nah, kalau pakai solusi kami kelihatan mereka berhenti di mana aja, karena ada yang dipasang kamera ke arah tangki, dan platform kami, sistem kami bisa mendeteksi pencurian. Jadi kalau grafiknya turun lurus, nah itu berarti pasti dia. Tapi kendala satu lagi, orangnya sering tukar ban baru, tukar ban lama kan? Banyak sering ditukar itu.
ditukar apa? banyak ban Oh, luar. banyak. Nah banyak kan mahal itu dari dulu sampai sekarang sering. Betul. Nah, maka sekarang dipakai cok. Ya, jadi kami juga punya fitur maintenance. Nah, jadi di platform kami nanti bisa ketahuan gitu ya, ban ini digantinya tanggal berapa, udah berapa lama. Nah, kalau tiba-tiba nanti kondisinya udah harus ditukar dan lain-lain, itu ada notifikasi di platform. Nah, jadi kami juga bisa sampai ke informnya. Ibu, untuk event di pameran ini Bu, ada program promo apa ini Bu untuk eventnya Ibu? Program promonya mau kamu yang jelaskan kan? Oh, oke. Ya, jadi untuk program promonya buat di sama pameran, kita ada diskon langsung, potongan langsung, yaitu 10% untuk yang deal langsung on the spot di dalam pameran ini gitu. Serta juga kalau misalnya dia mau melakukan trial, kita kasih gratis juga. Serta juga kita kasih voucher juga gitu, ada permainan Wheel of Fortune juga gitu kalau misalnya dia juga deal on the spot. Bahkan juga kita berikan juga merchandise kalau misalnya dia trial atau bahkan cuma memberikan form nama saja buat di sini. Jadi untuk promonya seperti itu sih ya. Terima kasih. Depan ada ekspansi apa nih? Oke, saat ini kita ada di 13 kota. Nah, targetnya sampai dengan akhir tahun ini itu kami ada di 25 kota. Dan mulai September kemarin kita sudah mulai masuk Malaysia. Kebetulan partner kami juga hadir yang Malaysia gitu ya. Jadi tahun ini kami regional expansion ke Malaysia. Tahun depan targetnya adalah Myanmar. Nah, kenapa dua negara tersebut? Karena kebetulan sudah ada potensial customer dan sudah ada partner. Nah, jadi kami memang tidak menggunakan resort sendiri semua untuk melakukan ekspansi, apalagi regional. Kami jalin partner. Nah, dengan partner karena mereka lebih tahu tentang marketnya di negara masing-masing. Nah, karena selain untuk instalasi alat yang dilakukan oleh mekanik mereka, kita bisa training. Kalau untuk sistem semua kita bisa remote dari Indonesia. Jadi nggak ada masalah. Improvementnya apa aja? Improvementnya saat ini fitur kami udah cukup berlimpah ya. Pertama ada sekarang driver fatigue. Nah, driver fatigue ini kita bisa terutama misalnya membawa kendaraan berbahaya ya, bawa berat, kemudian muatan berbahaya. Jadi kalau mengantuk, dia menguap, matanya nggak fokus, dia pegang HP, rokok dan lain-lain, itu akan ada buzzer. Betul, ada warning. Kemudian yang kedua kita juga punya fitur passenger count. Nah, ini untuk menghitung dan kita punya 3 metode. Pertama dari keluar masuk orang, kemudian yang kedua dari kursi yang diduduki, yang ketiga dari face recognition. Nah, tentu fitur ini harganya berbeda, jadi disesuaikan dengan budget dan kebutuhan dari customer. Nah, yang ketiga, bedanya kita dengan penyedia yang lain adalah umumnya vendor lain itu melakukan pengukuran bahan bakar, monitoring bahan bakar itu menggunakan alat GPS yang ada di pasaran. Itu akurasinya 70%. Nah, kami punya hardware engineer sendiri yang membangun fuel stabilizer. Kami sedang proses paten. Nah, ini meningkatkan akurasi sampai dengan 98%. Oke, cukup. Terima kasih Bu atas waktunya.